Gue bawa beceng gitu kan. Lagi konten gitu. Betul Pak. Ini menarik betul Pak isu begal ini ya, Cakri, Royandi dan juga Pak Susno. Kalau kita lihat justru mengkompakkan dua institusi, Cakri. Kita lihat hari ini TNI juga keluar barak Pak. Iya. Sama-sama mau satgas begal, mereka turun ke jalan, patroli jalan dan bahkan bila ditemukan tindak bersama nih. Jadi TNI keluar barak ya, polisi juga ada di situ ya. Kita pertama sambut positif, semua orang akan memberantas begal. Kalau saya katakan bukan hanya TNI saja yang wajib memberantas begal, rakyat pun. Menurut hukum kita, rakyat pun diperbolehkan. Manakala dia mengetahui di depan mata dia ada suatu kejahatan, dia boleh bertindak. Kalau polisi wajib dengan dasar hukum. Bagaimana dengan tentara? Tentara juga bisa bertindak. Tetapi persoalannya, bolehkah dia menggunakan senjata untuk nembak begal? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan. Kalau penggunaan senjata di TNI itu ada aturan hukumnya di mereka. Aturannya apa? Senjata itu adalah untuk kepentingan pertahanan negara. Nah, tentunya mereka bawa senjata di luar daripada barak pun ada aturannya. Bukan untuk nembak begal. Tapi kalau nangkap begal, boleh. Tidak dilarang. Tukang bakso pun boleh. Nah, kejadian di mana itu di Jogja, contoh nyata ya, itu orang sipil kan. Suaminya istrinya dijamret, si suaminya sedang nyopir, dia kejar itu. Kejar, dia Nabrak. Bagus. Tapi sempat jadi tersangka, Pak. Lah, Iya, Pak. itu karena kesalahan Polri di dalam menerapkan hukum ya. Dia terapkannya adalah kecelakaan lalu lintas. Padahal persoalannya bukan kecelakaan lalu lintas. Yaitu dia dalam rangka melumpuhkan begal itu atau perampok itu supaya bisa ditangkap. Tapi melumpuhkannya ya adalah benturan gitu Soalnya kan. kadang polisi juga suka telat, Pak. Gimana? Suka telat. Nah, Kalau itulah yang urusan harus- begal lebih Yang harus kita perbaiki ya. Kabur. Nah, suka telatnya itu bukan berarti jalan keluarnya adalah dengan yang di luar ketentuan. Nah, kita harus artinya dia suka telat, kita perbaiki. Tapi kadang kita sebagai warga pengennya gini. Kan yang mau dilindungin HAM korban dulu nih, baru HAM pelaku gitu kan. Kadang kan seperti itu kan. Sama. Semua HAM itu harus dilindungi. HAM daripada kepolisian. Jangan sampai misalnya teman-teman yang Polri aktif sekarang, kami nggak dilindungi HAM kami. Kalau nembak, dilindungi. Anda menembak penjahat itu, Anda dilindungi, Anda diizinkan. Warga kalau mau bela diri juga polisi bikin BAP-nya yang clear juga gitu tadi ya. Nah, Bang Roy. Tapi kalau ini kan soal begal, variasinya yang muncul di medsos banyak nih. Ada yang bisul pecah ngakunya malah dibegal. Sekarang itu malah jadi serem ya. Jadi kayak mau didoain dibegal. Kalau bisul pecah dibegal dokter gitu. Iya benar Pak. Apa yang paling hype gitu ya, yang paling sering muncul gitu berita atau cuitan lah mungkin soal begal ini. Yang awal-awal itu dari yang kita naikkan ya, kan ada sekitar 7 juta views di TikTok dan sekitar 800.000 di Instagram dan sekitar 500.000-an di YouTube. Nah, semua yang sering muncul itu jadi perbincangan adalah yang model itu, yang ngaku dibegal. Begal bisul. Ya, ternyata kena bisul gitu. Mungkin karena plot twist ya. Jadi awalnya dia ngaku dibegal, polisi udah capek nyari, ternyata setelah diperiksa, ternyata bisul yang membegal dia. Nah, kemudian yang paling ramai itu adalah kinerja dari Pak Ambarita itu. Pak Ambarita. Iya, Pak Ambarita. Ya. Iya. Berikut ya, Pak. Ya, dia kan menangkap begal tuh sambil nanya-nanya dan sebagainya gitu kan. Itu sangat disukai oleh netizen gitu. Waktu dia beraksi ngejar-kejar-kejaran gitu kan. Itu paling banyak juga yang jadi sorotannya masyarakat. Oke, positif atau negatif tone-nya? Kalau ke Pak Ambarita positif dia. Ada nggak kalimat-kalimat yang kayak apa mungkin yang kasar, hajar aja Pak, tangkap aja Pak gitu. Ada nggak kalimat-kalimat kayak gitu muncul? Biasanya sih agak seram yang keluar dari netizen-netizen yang bilang dor aja katanya. Terus kasih apresiasi. Terima kasih Pak Polisi gitu kan. Kita sudah berani jalan lewat situ lagi gitu. Yang begitu-begitu. Tapi ada juga yang nyeleki.
nangkap begal seram bisa, nangkap koruptor nggak bisa. Gitu. Ada juga yang begitu. Jadi tapi yang kesindir bukan Pak Ambaritanya. Iya, yang pasti kan yang bagian koruptor. Iya. KPK, kejaksaan, polisi yang bagian kejahatan itu. Netizen maha benar, nggak pernah puas. Iya, Tapi netizen ini- kan maha benar ya. Dari redaksi ini kita bagus juga. Kita harus membangkitkan perlawanan dari rakyat. Artinya rakyat atau masyarakat jangan takut mengadakan perlawanan dengan begal. Termasuk perlawanan dengan kekerasan. Artinya kalau yang seimbang gitu. Kalau begalnya pakai senjata tajam, kalau kita mengadakan perlawanan berani misalnya harus punya kemampuan bela diri dong. Itu bisa diterjemahkan lain juga nanti Pak Susno ya. Boleh sedikit kasih pendalaman di sana ya Pak ya, bahwa masyarakat dianggapnya bisa bertindak konyol misalnya ketika dia harus melakukan pembelaan diri tapi dia tidak memiliki kecakapan mumpuni, akhirnya dia menjadi korban kekerasan yang bertubi-tubi. Itu satu. Yang kedua kemudian membenarkan satu tindakan untuk pengeroyokan, main hakim sendiri. Ini kan jadi soal sebetulnya Pak, bahwa belum rame tentang tembak di tempat begal, sesungguhnya main hakim sendiri tadi yang kalau disebut misalnya polisi datang terlambat dikit aja udah dapat oleh-oleh tuh dari masyarakat setempat. Dan bahkan mohon maaf ya, ada juga yang nganggap Pak, mohon maaf nih, ini nggak tahu bener klinik atau betul atau tidak, begal itu katanya nggak sakit kalau ditembak, justru harus dibakar. Mohon maaf ya, ini kan ada ya kita dengar yang seperti ini, sehingga pada akhirnya mohon maaf ya, sebelum tembak mati begal itu udah dibakar sendiri oleh masyarakat. Nah, itu yang tidak boleh ya. Tidak boleh itu, jadi kita harus bedakan misalnya melakukan perlawanan yang setimpal dengan main hakim sendiri. Itu berbeda. Gimana? Begalnya sudah ketangkap, sudah bisa diikat, kemudian dikeroyok ramai-ramai, diponis atau disikat sampai mati gitu. Nah, ini namanya sudah makin hakim sendiri. Jadi ada startingnya mulai daripada menangkap sampai dengan dia tertangkap, kemudian tidak dilakukan hal-hal yang menyakitkan daripada korban ini, langsung dilumpuhkan. Dilumpuhkan misalnya diikat, kemudian diserahkan ke aparat. Tapi kalau sudah ketangkap, masih dikeroyok sampai tadi dibakar gitu. Betul. Nah, ini starting mulai dia ditangkap sampai ada tindakan-tindakan lain, inilah yang namanya main hakim sendiri. Tapi kalau misalnya sejak menangkap sampai terjadi pukul-pukulan, sampai terjadi mungkin melukai daripada si begal, ini bukan hakim sendiri. Ini membela diri. ya, ini upaya untuk melumpuhkan. Upaya untuk melumpuhkan. Tapi kalau misalnya seperti tadi kasus yang juga sempat viral, suami mau ngebelain istri, sampai sejauh mana deh Pak ini Pak? Cara membela diri juga yang jangan sampai merugikan kita udah jadi korban, tapi kita juga jangan kena imbasnya juga begitu. Nah, inilah diharapkan kecerdikan atau kepintaran daripada aparat kepolisian untuk menilai suatu kasus. Nah, kasusnya kalau betul-betul kasus ini adalah pembelaan atau betul upaya untuk menangkap, nah ini tidak ada masalah. Kemudian supaya lebih meyakinkan lagi polisi bahwa polisi misalnya tidak merekayasa perkara ini, suruh pengadilan yang memutus. Jangan ditahan ya. Jangan ditahan, kami sudah melakukan upaya ini dan sebagainya. Ajukan ke kejaksaan, menurut kami orang ini tidak bersalah. Jaksa pun harus dengan kacamata jernih. Betul kami sependapat dengan Polri bahwa orang ini tidak bersalah dalam pembelaan, maka sebaiknya kita hentikan penuntutan kalau ini sudah P21. Kalau tidak P21, kembalikan ke Polri, minta supaya Polri menghentikan penyidikan. Tapi kadang-kadang dalam praktek, polisi berupaya untuk menjadikan orang ini tersangka. Karena penyidikan tujuannya untuk membuat orang dihukum. Sebenarnya bukan. Penyidikan itu untuk membuat terang suatu perkara, untuk membuat terang dan membuktikan apakah terjadi tindak pidana apa tidak. Penuntutan juga gitu. Pengadilan juga gitu. Tapi kadang-kadang dunia kita ini udah carut marut. Begitu selesai dari polisi dan jaksa menerima perkara itu, maka jaksa seolah-olah beranggapan orang ini harus bisa dihukum. Kemudian konyolnya lagi, mudah-mudahan pengadilan dengar. Hakimnya pun begitu. Harus orang ini dihukum. Saya mungkin punya pertanyaan terakhir singkat nih Pak ya. Mungkin teman-teman juga nanti ada. Pak, Bapak sudah kembali ke sipil mungkin sudah belasan tahun. Petani, bukan sipil lagi. Iya, petani. Lebih sipil dari sipil lagi. Dari sipil ya. Nah, sebagai petani, Bapak sendiri melihatnya bagaimana Pak? Memilihnya yang mana Pak? Kalau Bapak? Dor di tempat atau
Saya memilih sesuai dengan hukum yang Tetap ada. sesuai dengan hukum yang Kalau ada. memang penilaian Polri saya harus cepat ngedor orang ini, kalau nggak didor maka korbannya akan mati, ya silakan didor. Tapi dornya itu bukan untuk mati ya. Mengedornya itu untuk melumpuhkan. Silakan aja hukum yang berlaku seperti ini, sehingga Polri tidak takut bertindak, masyarakat tidak takut bertindak, si begal jangan coba-coba, Komnas HAM juga jangan takut HAM dilanggar. Oke. Sepanjang aturan itu bisa benar. Tapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Kalau dari kita sih ingin mengingatkan kembali sebetulnya ya Cakri ya, bahwa dalam tugas-tugasnya penegak hukum jangan sampai menyisihkan nurani. Nurani ini penting karena lagi dan lagi penting kita ingatkan bahwa kejahatan itu nggak hadir secara tiba-tiba hanya berdasarkan niat jahat saja. Tapi bisa jadi hanya ada tekanan bertemu dengan kesempatan. Tadi kita bicara mengenai begal. Kita nggak harus lebih teliti lebih dalam lagi. Orang pengangguran, tekanan hidup, bisa jadi dia nggak bisa makan. Ada dorongan yang mengantarkannya pada pilihan yang nggak bisa ia lewatkan. Kemudian juga lingkungan kriminalitas. Bisa jadi dia tumbuh dan berkembang di sana, putus sekolah ya, tidak terdidik, ada lingkungan yang mempengaruhinya untuk berbuat satu hal, ikut-ikutan. Bayangkan anak-anak remaja tanggung, tiba-tiba yang usia mungkin 13, 14, 15 tahun, yang awalnya balap motor jalanan, tiba-tiba dia diajak untuk melakukan kejahatan begal. Dan dia harus tindak ditembak di tempat. Dia punya orang tua, dia punya kakak, dia punya saudara. Mungkin kalau anak ini juga ditertibkan, barangkali dia punya masa depan. Karena kan nggak melulu orang tuh hidupnya di sisi itu aja. Kalau ada kebaikan, ya mungkin dia bisa dibawa ke arah yang lebih baik. Terus ya. Betul. Kalau kita lihat kan, ini kan ekosistem. Barang ini dibegal mau bawa kemana sih? Pasti ada penadahnya. Nah, ada yang disebut tadi, saya sudah mention soal kampung begal. Wilayah yang untouchable. Wilayah yang dalam tanda kutip disebut dibekingi. Bahkan dalam beberapa kasus kita juga lihat ketika satu kendaraan motor dibawa ke sana, katanya sulit untuk diambil kembali. Nah, ini kan jadi soal gitu. Polisi disebut pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Balik lagi, dalam hal ini redaksi melihat bahwa negara tidak boleh kalah tentu terhadap kriminalitas jalanan, tapi negara hukum juga nggak boleh menang dengan cara membabi buta. Ini penting untuk kita cermati bersama, karena bagaimanapun semua orang punya hak hidup, tentu korban harus dilindungi, tapi di sisi lain kita awasi bagaimana polisi menjalankan tugas dan fungsi. Jangan sampai ada aksi, tentu ada reaksi. Kita cermati, kita kritisi. Baik, jiwa Tribratanya juga ada. Iya. Bang Roy, tapi mungkin dari medsos seperti apa? Kita akan pantau sejauh mana lagi nih soal begal ini? Kalau dari kita sih ya, dari Nusantara TV, pastinya ini jadi Sorotan perhatian terus ya. gitu. Jadi kita selalu sorot terus, apapun yang dilakukan oleh polisi, biasanya kita selalu masukkan ke sosmednya kita. Bahkan akun-akun polisi itu udah jadi pantangan kita nih. Oh, jadi kan ada yang juga memang konten-konten dipantau kreator ya? nih gitu kan. Oke. Jadi itu udah setiap hari udah kita pantangin semua tuh, terutama Pak Ambarita itu. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Ya, coba nanti kita ngundang Tulus harusnya kali ya. Biar ya mungkin agak sedikit ada, biar lebih relate gitu dengan kondisi Jakarta yang katanya hashtag Jakarta Darurat Begal. Semoga tidak seperti itu lagi, segera bisa ada penyelesaian karena warga hanya ingin aman, tapi negara juga nggak boleh berubah nih jadi tanpa hukum, apalagi aparatnya gitu ya, karena kita semua pengen pulang dari sini aman ya, jangan sampai ke rumah kenapa-kenapa gitu, amin. Oke, kita pamit dulu, terima kasih, thank you for watching, tetap saksikan dari Meja Redaksi setiap Senin hanya di Nusantara TV. Thank you.